Selamat siang, Nak Tenri. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Bu, alhamdulillah baik, tapi agak sedikit stres. Wah, kalau boleh tahu, Nak Tenri ini stres gara-gara apa? Ada apa ini? Sebenarnya Bu, saya mau cerita soal masalah disiplin saya. Akhir-akhir ini saya sering terlambat masuk kelas, tugas juga sering lupa dikerjakan, dan jadinya nilai menurun. Terima kasih ya, Nak Tenri, karena sudah mencerita dan juga sudah mau mengikuti tahap ketiga, pertemuan ketiga kita kali ini. Nah, jadi apa Nak Tenri sudah mencoba mencari tahu apa penyebab dari masalah yang dihadapi oleh Nak Tenri ini? Kalau dipikir-pikir, mungkin saya kurang bisa mengatur waktu Bu. Saya sering menunda pekerjaan, lalu bingung sendiri juga. Wah, itu memang tantangan yang sering dihadapi banyak siswa. Tapi kabar baiknya itu sesuatu yang bisa kita atasi bersama. Salah satu caranya yaitu menggunakan teknik self management. Kalau boleh tahu, Nak Tenri pernah mendengar tidak apa ini teknik self management? Belum pernah Bu. Itu teknik seperti apa? Nah, jadi self management ini adalah cara mengelola diri sendiri, termasuk mengelola waktu, emosi, dan kebiasaan yang buruk. Nah, ada beberapa langkah sederhana yang bisa Nak Tenri coba lakukan untuk mengatasi kurangnya kedisiplinan dalam diri Nak Tenri. Kita bahas satu-satu ya, Nak Tenri. Bagaimana? Apakah Nak Tenri setuju? Iya Bu. Oke, jadi langkah pertama adalah self monitoring, di mana Nak Tenri perlu mencatat kebiasaan atau yang Nak Tenri lakukan, baik kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk. Misalnya, catat kapan Nak Tenri mulai mengerjakan tugas dan kapan Nak Tenri mau berhenti. Nah, ini bisa membantu Nak Tenri menyadari pola-pola yang ada. Oh, jadi kayak bikin jurnal harian begitu Bu? Nah, betul. Jadi itu contoh yang bagus. Nah, langkah kedua itu adalah membuat target atau tujuan yang spesifik. Misalnya, saya ingin mulai mengerjakan tugas setiap hari jam 4 sore. Tapi kadang sulit konsisten juga Bu. Nah, itu memang tantangan. Tapi di sini langkah ketiga yaitu membantu self reward. Tapi di sini langkah ketiga itu ada yang namanya self reward. Misalnya kamu bisa memberi diri kamu sendiri hadiah atau penghargaan kecil kalau berhasil mencapai target. Misalnya setelah Nak Tenri belajar, Nak Tenri bisa menonton film favorit Nak Tenri. Oh, menarik juga itu Bu. Jadi ada motivasi tambahannya. Nah, tepat sekali Nak Tenri. Langkah terakhir yaitu ada yang namanya self punishment, di mana kalau target kita tidak tercapai, beri konsekuensi kecil. Misalnya, kalau saya tidak selesai belajar, saya tidak boleh bermain ponsel. Tapi ingat Nak Tenri, jangan terlalu keras sama diri tak sendiri. Paham?
Baik Bu, saya akan mencoba mulai dengan mencatat dulu kebiasaan saya. Nah, bagus sekali Nak Tendri. Jadi Ibu akan pantau progresmu eh, di berikutnya. Nanti kita evaluasi lagi minggu depan kalau ada kesulitan. Jadi jangan ragu untuk cerita. Terima kasih banyak Bu, saya jadi lebih semangat buat berubah. Nah, sama-sama Nak Tendri. Ingat ya, perubahan itu butuh waktu dan usaha. Jadi jangan menyerah ya. Siap Bu. Baik Nak Tendri. Jadi kita sudah mendiskusikan bagaimana Nak Tendri merasa tentang masalah kedisiplinan, termasuk apa yang menjadi tantangan dan beberapa solusi yang mungkin Nak Tendri terapkan di pertemuan yang mungkin Nak Tendri terapkan. Nah, di pertemuan ini Ibu ingin mendengar dari Nak Tendri apa yang menurut Nak Tendri bisa Nak Tendri lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan. Saya rasa saya harus mulai lebih disiplin dengan waktu Bu. Kadang saya terlalu santai, jadi sering terlambat masuk kelas atau mengerjakan tugas. Oke, jadi itu langkah yang bagus ya untuk memulai disiplin dengan waktu. Jadi bisa Nak Tendri ceritakan lebih spesifik enggak apa saja langkah konkret yang akan Nak Tendri lakukan untuk mengelola waktu dengan lebih baik. Mungkin saya bisa membuat jadwal harian Bu, jadi saya tahu kapan saya belajar, kapan harus istirahat, dan kapan harus menyelesaikan tugas. Dan saya juga harus mengurangi main game terlalu lama. Nah, bagus sekali Nak Tendri. Jadi membuat jadwal harian adalah ide yang sangat membantu. Apakah Nak Tendri merasa perlu bantuan untuk membuat jadwal itu, atau Nak Tendri sudah tahu bagaimana caranya? Mungkin saya rasa saya butuh sedikit bantuan Bu, terutama untuk mengatur prioritas. Kadang saya bingung mana yang lebih penting. Baik, jadi di sini kita bisa membuat jadwal itu bersama-sama sebagai langkah awal. Nah, setelah itu Nak Tendri bisa mencoba menjalankannya. Dan bagaimana jika kita mulai dengan menentukan 3 prioritas utama dalam sehari? Oke Bu, 3 prioritas utama mungkin menyelesaikan tugas sekolah, belajar untuk ujian, dan membantu orang tua di rumah. Nah, pilihan yang baik ya Nak Tendri. Lalu bagaimana Nak Tendri akan memonitor apakah jadwal Nak Tendri berhasil atau tidak? Apakah Nak Tendri akan membuat catatan harian atau menggunakan cara lain? Saya pikir bisa membuat catatan kecil di buku atau ponsel Bu. Terus nanti saya bisa menuliskan apa yang sudah saya lakukan. Oke. Hebat. Itu bisa membantu Nak Tendri untuk mengevaluasi diri Nak Tendri sendiri. Nah, bagaimana perasaan Nak Tendri sejauh ini tentang rencana yang sudah kita buat? Saya merasa lebih optimis Bu. Selama ini saya sering merasa bingung harus mulai dari mana, tapi sekarang saya punya gambaran. Itu hal yang baik Nak Tendri. Ibu bangga Nak Tendri mau berusaha untuk berubah. Sebelum kita akhiri, apakah ada tantangan yang Nak Tendri khawatirkan akan menghambat rencana Nak Tendri? Mungkin rasa malas Bu, kadang saya kehilangan motivasi juga.
Nah, rasa malas itu wajar ya, Nak Tenri. Jadi bagaimana jika kita menambahkan penghargaan kecil untuk diri sendiri setiap kali Nak Tenri berhasil menjalankan jadwalnya. Misalnya setelah menyelesaikan tugas, Nak Tenri bisa bermain game selama 30 menit. Oh, itu juga ide bagus, Bu. Saya rasa saya bisa coba cara itu. Bagus. Jadi kita sepakat ya bahwa Nak Tenri akan mulai membuat jadwal, mencatat kemajuan Nak Tenri dan memberi penghargaan untuk diri sendiri. Nah, jika Nak Tenri mengalami kesulitan, jangan ragu untuk berbicara lagi dengan ibu ya. Kita akan jangan ragu untuk berbicara lagi dengan ibu ya. Iya, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama ya, Nak Tenri, semangat. Ibu yakin Nak Tenri bisa menjadi lebih disiplin. Iya, Bu. Kalau begitu Nak Tenri bisa kembali ke kelasnya. Pasti, Bu. Oke.